Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal P3K tahun 2023 untuk formasi analis kebijakan. Oke, Bapak Ibu, jika nanti kunci jawaban serta pembahasan yang saya sampaikan melalui video ini menurut Bapak Ibu kurang tepat atau Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain, silahkan sampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita bahas lebih jauh lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, seperti biasanya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu agar klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai macam update pembahasan soal P3K tahun 2023 yang lainnya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan? A. Suatu proses untuk mengubah kebijakan. B. Suatu proses untuk mengembangkan kebijakan. C. Suatu proses untuk mengevaluasi kebijakan. D. Suatu proses untuk mengimplementasikan kebijakan. Atau E. Suatu proses untuk merevisi kebijakan. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut pendapat saya adalah opsi yang C, yakni suatu proses untuk mengevaluasi kebijakan. Nah, kenapa kok yang C? Jadi analisis kebijakan adalah suatu proses untuk mempelajari, memahami, dan mengevaluasi kebijakan publik. Hal ini termasuk dalam tahapan evaluasi kebijakan, di mana kebijakan yang telah diterapkan dievaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis kebijakan melibatkan pengumpulan data, pemodelan, dan analisis untuk memahami dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Metode yang digunakan dalam analisis kebijakan dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Analisis kebijakan membantu para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan terkait kebijakan publik dengan cara mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Itu tadi pembahasan pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa tujuan dari analisis kebijakan? A. Untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik. B. Untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada. C. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. D. Untuk mengubah kebijakan yang ada. Atau E. Untuk memperluas jangkauan kebijakan yang ada. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada ya. Nah, kenapa kok yang C? Jadi tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Melalui analisis kebijakan, para pembuat kebijakan dapat memahami apakah kebijakan yang telah diterapkan mencapai tujuan yang diharapkan, serta mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan tersebut. Dengan melakukan analisis kebijakan, para pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perubahan kebijakan atau penyempurnaan kebijakan yang telah ada. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu tadi pembahasan pertanyaan yang kedua. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh seorang analis kebijakan? A. Mengembangkan kebijakan baru. B. Mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. C. Menentukan implementasi kebijakan. D. Menganalisis dampak kebijakan. Atau E. Semua jawaban di atas benar gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, opsi yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang E, yakni semua jawaban di atas itu benar gitu ya. Nah, kenapa kok yang E? Jadi seorang analis kebijakan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas terkait analisis kebijakan, termasuk mengembangkan kebijakan baru, mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, menentukan implementasi kebijakan, dan menganalisis dampak kebijakan. Seorang analis kebijakan
bekerja dalam lingkungan yang kompleks dan beragam, baik di sektor publik maupun swasta. Mereka memiliki tugas untuk memahami permasalahan kebijakan, menganalisis berbagai opsi kebijakan, dan memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan. Analis kebijakan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memahami kebijakan publik, serta memahami masalah sosial dan ekonomi yang mendasar. Seorang analis kebijakan juga harus dapat mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan yang sudah ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Mereka juga harus dapat menentukan implementasi kebijakan yang tepat dan menganalisis dampak kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan analisis dampak kebijakan? A. Proses evaluasi kebijakan yang sudah ada. B. Proses untuk mengubah kebijakan. C. Proses untuk mengembangkan kebijakan baru. D. Proses untuk menentukan implementasi kebijakan. Atau E. Proses untuk mengukur konsekuensi dari sebuah kebijakan. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang E, yakni proses untuk mengukur konsekuensi dari sebuah kebijakan. Nah, kenapa kok yang E ya? Jadi, analisis dampak kebijakan adalah proses untuk mengevaluasi dan memahami konsekuensi dari sebuah kebijakan terhadap masyarakat atau lingkungan. Proses analisis dampak kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat atau lingkungan. Analisis dampak kebijakan melibatkan pengumpulan dan analisis data, serta penerapan metodologi yang tepat untuk memahami dampak kebijakan pada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Analisis dampak kebijakan dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait implementasi kebijakan atau penyempurnaan kebijakan yang telah ada. Selain itu, analisis dampak kebijakan juga dapat membantu untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat atau lingkungan. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? A. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk sektor swasta. B. Kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta untuk sektor publik. C. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik. D. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik. Atau E. Kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta untuk kepentingan bisnis. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik, gitu ya. Jadi, kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Kebijakan publik biasanya dibuat untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam proses pembuatan kebijakan publik biasanya terdapat beberapa tahapan seperti perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan melibatkan proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi dan data, pembuatan keputusan dan rekomendasi, serta koordinasi antar lembaga terkait. Implementasi kebijakan melibatkan proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi kebijakan melibatkan proses pengukuran efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Itu tadi pembahasan untuk soal yang kelima. Kita lanjut ke pertanyaan keenam. Apa yang menjadi fokus utama analis kebijakan? A. Proses pembuatan kebijakan. B. Evaluasi efektivitas kebijakan. C. Implementasi kebijakan. D. Kebijakan yang sudah ada. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B, yakni evaluasi efektivitas kebijakan. Jadi, evaluasi efektivitas kebijakan adalah fokus utama seorang analis kebijakan, karena tujuan utama dari analisis kebijakan adalah untuk menilai kinerja dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Seorang analis kebijakan harus dapat mengevaluasi seberapa baik kebijakan yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis data, survei, wawancara, atau studi kasus. Selain fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan, seorang analis
Kebijakan juga dapat terlibat dalam berbagai tahap pembuatan kebijakan seperti perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Seorang analis kebijakan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam analisis kebijakan, seperti pemahaman tentang isu-isu kebijakan, pemahaman tentang sistem politik, dan keterampilan dalam pengumpulan dan analisis data. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Apa yang dimaksud dengan kebijakan non-pemerintah? A. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk sektor swasta. B. Kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta untuk sektor publik. C. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik. D. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan bisnis. Atau E. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta untuk kepentingan publik. Untuk pertanyaan yang ketujuh ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C, yakni kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik. Jadi, kebijakan non-pemerintah merujuk pada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi nirlaba atau swasta untuk mempengaruhi tindakan dan hasil di dalam masyarakat. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan finansial, tetapi untuk melakukan kegiatan yang membantu masyarakat seperti badan amal, yayasan, atau kelompok advokasi. Organisasi swasta di sisi lain beroperasi untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga dapat membuat kebijakan non-pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat posisi mereka di dalam industri atau pasar tertentu. Kebijakan non-pemerintah dapat mencakup segala hal mulai dari inisiatif swasta untuk meningkatkan lingkungan bisnis, hingga program amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang ke-7. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Apa peran analis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan? A. Membuat kebijakan. B. Menentukan implementasi kebijakan. C. Menyusun rencana evaluasi kebijakan. D. Menyusun rencana pengukuran dampak kebijakan. Atau E. Memberi rekomendasi untuk kebijakan yang akan dibuat. Untuk soal nomor 8 atau pertanyaan ke-8, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang E, yakni memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang akan dibuat gitu ya. Nah, kenapa kok yang E? Jadi, peran analis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan adalah memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang akan dibuat. Analis kebijakan akan mengevaluasi berbagai opsi kebijakan yang tersedia dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis dan penilaian mereka terhadap kebijakan tersebut. Rekomendasi yang diberikan harus didasarkan pada bukti dan data yang relevan dan harus dapat mendukung tujuan kebijakan yang diinginkan. Dalam hal ini, analis kebijakan dapat membantu para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan ke-8. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Apa yang dilakukan oleh analis kebijakan dalam proses evaluasi kebijakan? A. Menentukan implementasi kebijakan. B. Mengukur dampak kebijakan. C. Menyusun rencana evaluasi kebijakan. D. Membuat kebijakan baru. Atau E. Memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang akan dibuat. Untuk soal nomor 9 atau pertanyaan ke-9, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yakni mengukur dampak kebijakan gitu ya. Nah, kenapa kok yang B? Jadi dalam proses evaluasi kebijakan, analis kebijakan akan melakukan pengukuran terhadap dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Analis kebijakan juga akan melakukan analisis terhadap berbagai aspek terkait kebijakan seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, analis kebijakan juga akan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang telah dievaluasi. Jadi pembahasan pertanyaan yang ke-9, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Apa yang menjadi tujuan akhir dari analisis kebijakan? A. Meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. B. Mengubah kebijakan yang ada. C. Menyusun kebijakan baru. D. Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Atau E. Menentukan implementasi kebijakan. Untuk pertanyaan nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A, yakni meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. Nah, jadi tujuan akhir dari analisis kebijakan adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. Proses analisis
Kebijakan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kebijakan dan masalah yang terkait, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang diusulkan, serta menyusun rekomendasi yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dalam memperbaiki kualitas kebijakan yang ada, analis kebijakan dapat melakukan evaluasi dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang ada. Dari sini, mereka dapat memberikan rekomendasi tentang perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, analis kebijakan juga dapat memberikan masukan untuk mengembangkan kebijakan baru yang lebih efektif dan baik gitu ya. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang ke-10. Ini juga menjadi tanda bahwa ini adalah akhir dari video pembelajaran soal P3K tahun 2023 untuk formasi analis kebijakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat gitu ya. Nah, karena ini sudah di ujung video pembelajaran, maka seperti biasanya akan saya berikan satu kuis gitu ya, atau satu soal tambahan di mana nanti saya berharap Bapak Ibu yang melatih diri secara mandiri untuk menjawabnya. Silahkan Bapak Ibu menjawabnya jika bisa dengan pembahasannya juga di dalam kolom komentar video ini, agar nanti kita belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu pejuang P3K tahun 2023 yang lainnya gitu ya, khususnya di formasi analis kebijakan. Nah, seperti apa soalnya? Kurang lebih soalnya seperti ini. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai A. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. B. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu. C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. Atau D. Suatu pemecahan masalah tertentu. Itu tadi kuis atau pertanyaan tambahan untuk Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih gitu ya, karena sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga sekali lagi Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video ini, khususnya diri saya sendiri gitu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.